Selamat sore. Sore ini saya punya kesempatan mampir di tempat yang kayak rumah makan ya. Enggak. Tapi apakah benar ini rumah makan? Kita tanya kepada yang punya tempat ini. Bukan. Tempat ini namanya Golden Brain dan mereka berdua ini adalah owner dari Golden Brain. Golden Brain sendiri adalah tempat bimbingan belajar untuk para siswa. Kita akan tanya-tanya kepada mereka. Kalau nggak salah, ini namanya Miss Adi dan yang satunya lagi Kak Mia. Disebut Miss itu biasanya kalau dalam bahasa Inggris adalah cewek yang masih single. Dan disebut Mbak jika iya, sepertinya dia masih single. Kita berdua single. Kita akan tanya-tanya kepada mereka. Golden Brain itu apa, Miss Adin dan Mbak Mia? Siapa dulu nih? Silahkan. Oke. Golden Brain merupakan wadah bagi orang-orang di segala usia yang mau menuntut ilmu. Jadi apa yang nggak bisa, terus para tutor Golden Brain bisa, ya maka akan kami arahkan, kami ajari dengan cara-cara yang seru, dan insya Allah ilmu-ilmu yang dipelajari di Golden Brain ini banyak manfaatnya. Oke. Jadi Golden Brain itu adalah tempatnya orang-orang belajar. Oke. Apa sih yang melatar belakangi didirikannya Golden Brain oleh kalian berdua ini? Oke. Jadi sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya Golden Brain, karena alhamdulillah tadinya kita nih nggak kenal ya. Yeah. Nah, kita kenal tuh karena kita punya satu tujuan nih, Pak. Ya, tujuannya apa? Pengen punya bisnis di dunia pendidikan. Oke. Karena memang dari awal kita basicnya udah jadi pendidikan, guru seorang pendidik. Nah, difikirkan bisa nggak sih seorang pendidik itu berbisnis gitu. Nah, akhirnya kita alhamdulillahnya nih punya satu tujuan, yaitu pengen benar-benar berbisnis di dunia pendidikan, dan akhirnya mungkin Allah yang menakdirkan kita ketemu. Kita jodoh, kita sehati banget ya. Akhirnya alhamdulillah nih Golden Brain bisa berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah, dan yang pastinya semoga Golden Brain tetap jaya selalu. Oke, kalau boleh tahu kapan didirikannya Golden Brain ini? Golden Brain itu berdiri sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau untuk tepatnya itu di bulan September kita mulai prepare untuk sewa tempat, kemudian mempersiapkan segalanya. Kalau mulai bukanya itu sekitar tanggal 10 Oktober 2020. Oke. Dengan modal berapa juta? Dengan modal sepertinya Kalau ngomongin modal, Iya. Oke. modal yang luar biasa. ya dengan modal ratusan ribu, itu pun kita patungan. Iya. Terus nggak ada tuh brosur-brosur. Kita kalau misalkan ada orang tanya mana brosur, kita jawab nggak ada. Lihat aja Ya. Facebook, Oh, lihat aja gitu Instagram. ya. Jadi modalnya sosmed untuk marketingnya. Ya. Alhamdulillah, tapi Pak di tahun kedua kita udah bisa bikin brosur waktu itu. Oh iya. Brosur, kemudian di tahun kedua pun juga kita alhamdulillah mulai bisa merekrut guru baru. Oh ya? Gitu. Iya, tutor baru itu di tahun kedua alhamdulillah. Iya. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah ya udah punya 2 cabang. Wow, tidak Oke. menyangka. Sampai dengan hari ini berapa peserta bimbel yang menjadi siswa di Golden Brain? Belum skala ribuan. Kalau dihitung-hitung belum banyak banget. Belum banyak banget karena masih 100 ke bawah lah untuk jumlah member yang aktif. Member, ya. Karena sebagian kan ada hilir mudik keluar masuk, jadi ada yang lulus, ada yang masih menuntut ilmu di sini. Tapi kalau dihitung-hitung secara keseluruhan bersama yang para alumni itu ya bisa ratusan ya, tapi ya bisa. Oke. Jenis bimbel yang ada di Golden Brain itu apa saja? Saya dengar ada les komputer, les bahasa Inggris, apa lagi? Silakan semua dijelaskan kepada pemirsa. Siapa tahu nanti di antara mereka adalah para orang tua yang
bisa nitip anak di sini untuk dileskan gitu. Silakan. Siapa? Oke. Untuk jenis bimbelnya itu kita ada banyak banget. Bapak mau yang apa? Kalian mau yang apa guys? Semua kita menyediakan dari SD. Jelasin Kak. Enggak, oke. Maksudnya semua yang dibutuhkan oleh anak-anak kita menyediakan ya. Mulai dari jenjang masih belum TK sampai dia umum kita ada. Nah, kalau untuk jenjang TK itu biasanya di sini calistung. Apa itu calistung? Baca, tulis, dan hitung. Jadi untuk anak-anak yang iya. memang dia belum bisa membaca dan juga berhitung. Jadi anak-anak TK atau anak-anak SD yang sekiranya kemarin habis kena COVID, biasanya orang tua banyak yang ngeluh tuh, belum bisa baca, udah kelas 3, udah kelas 4 gitu. Nah, biasanya rata-rata mereka akan ambil bimbel kelas calistung gitu. Gitu. Kemudian ada bahasa Inggris, ada matematika, ada tematik. Tematik itu Ada- yang untuk tematik itu siswa untuk siswa SD, Oh ya. ya, mata pelajarannya anak SD. Kemudian ada PAI, ada bahasa Arab, ada mengaji, ada komputer juga. Oh gitu. Kemudian ada menu baru kita sekarang, Apa itu? menulis buku. Wah, Iya. kelas menulis. Iya, kelas Literasi menulis, ya. Oke literasi. ya. Musik juga ada. Wah, musik apa? Itu Musiknya jenisnya? ada 2 versi, ada yang vokal, ada yang gitar. Oh, sudah ada pengajarnya? Sudah dong. Sekalian saya pengen tahu berapa jumlah pengajar yang ada di bergabung di GB sampai dengan hari ini. Yang masih aktif 6 apa 8 sih? 6 Enam. 6 yang aktif. 6 yang aktif, yang 2 standby. Kalau suatu saat dibutuhkan mereka siap gitu ya. Oh. Jadi yang benar-benar tercatat 8, tapi yang aktif 6. Oke. Kemudian sebenarnya apa sih keunggulan yang ingin ditawarkan kepada para orang tua atau siapapun ya untuk umum ya yang pengen bergabung di GB? Mungkin ini yang menjadi andalan untuk ditawarkan kepada masyarakat Pubian ya, Payungrejo dan sekitarnya. Silakan. Oke. Jadi yang kami tawarkan adalah berupa jasa. Jasa yang dimana untuk orang-orang yang membutuhkan ilmu, wawasan, dan itu kami nggak pilih-pilih siapapun, insya Allah kami ajari atau kami bimbing selagi memang itu dibutuhkan. Contohnya, misal kalian udah pinter nih di kelas, nanti kita ajarin gimana caranya supaya bisa jadi juara kelas misalkan. Tapi kalau kalian sudah jadi juara kelas, nanti akan dibimbing untuk jadi juara umum. Yang jelas akan selalu ada naik level di setiap apa yang dipelajari gitu. Itu kalau bagi yang sudah berprestasi. Dan apakah hanya yang berprestasi saja? Tentu saja tidak. Bahkan yang masih belum bisa membaca, menulis, menghitung sekalipun itu kami terima, karena memang tujuan goalnya kami adalah untuk mengajak orang sebanyak mungkin untuk pintar bersama. Pintar dalam arti ilmu pengetahuan, pintar dalam arti juga secara spiritual, pintar dalam arti juga apa selain pengetahuan, spiritual, mental. Iya, mental. Jadi akhlak, ya akhlak. Jadi misalkan kamu di sekolah kok minder, kayak banyak kekurangan, ya di sini akan diajari supaya mentalnya terbentuk untuk kamu jauh lebih percaya diri dengan ilmu yang kamu punya gitu. Jadi dioptimalkan kemampuan masing-masing anak gitu, karena sejatinya nggak ada anak yang nggak pintar ya. Betul sekali. Semua Jadi anak cerdas. setiap anak itu sebenarnya cerdas, tinggal kamu itu mau belajar hal baru atau enggak, itu aja. Oke. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat di sekitar Golden Brain? Silakan. Pesannya atau yang ingin disampaikan, semoga masyarakat tetap mendukung adanya kami di sini, gitu, amin. Ya karena mau gimana pun juga kami di sini punya tujuan yang baik, kita punya tujuan yang ingin memang mencerdaskan anak-anak, gitu kan. Kita nggak membeda-bedakan anak yang lain dengan yang lainnya, gitu. Kemudian ya semoga masyarakat sekitar sini juga
maulah ikut join ke kita gitu, Oke, bareng-bareng sama-sama untuk mencerdaskan anak-anak. Satu lagi pertanyaan terakhir yang mungkin jadi pertanyaan banyak warga ya. Sudah ada bukti, jadi yang sudah misalnya les di sini terus di sekolahannya jadi juara gitu, gimana? Oh, Sudah banyak ada bukti? sekali. Iya. Jadi ada beberapa anak, walaupun nggak semuanya, kami tidak menjamin anak itu pasti juara, tidak gitu. Itu tergantung kemampuan anak. Iya. Tapi ada beberapa testimoni yang di situ anak-anak yang tadinya tidak juara sama sekali akhirnya menjadi juara bertahan di kelasnya dan bahkan menjadi juara umum. Oh. Dan kalaupun belum bisa menjadi juara di sekolahannya masing-masing, ketika mereka memang masih usianya sekolah, paling tidak mereka bisa mengeksplor apa yang menjadi minat bakat mereka, sekalipun mereka tidak juara. Contoh, misalkan menulis buku. Kalau memang tidak menjadi juara kelas, itu kemauan banyak jalan menuju Roma. Yeah. Jadi kalaupun nggak pintar secara akademisi gitu, misal suka gambar, kamu bisa bikin komik, atau kamu suka baca, kamu bisa bikin novel misalkan, atau buku-buku puisi. Yang jelas dunia tidak sesempit itu, jadi jangan pernah putus asa. Itu sih pesannya Pak untuk semua orang yang mendengar, baik itu anak-anak yang usianya anak-anak sekolah maupun yang orang yang dewasa. Bahkan pernah ada usia dewasa yang mau belajar ke kita ya. Iya. Kita tampung juga dengan tujuan ingin jenjang karirnya itu cepat meningkat gitu ketimbang sebelumnya. Jadi mereka ada yang ambil les komputer gitu, dan alhamdulillah itu mereka gunakan untuk pekerjaan mereka lebih baik, jenjang mereka lebih naik lagi, lebih meningkat lagi. Itu untuk yang usianya sudah dewasa. Tapi kalau usianya masih sekolah, itu mereka bisa terbukti lewat prestasi juara kelas umum, dan kita sering ikut lomba ya. Alhamdulillah terakhir kita ikut lomba komputer speed typing, dan itu diborong sama anak-anak Golden Brain. Oke, luar biasa. Baiklah, mereka berdua sudah menawarkan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Payung Rejo dan sekitarnya. Silahkan masyarakat yang anaknya pengen dikursuskan, pengen supaya daripada di rumah hanya bermain gadget ya, Banyak sekali. mungkin lebih baik ditaruh di sini, dititipkan di sini supaya belajar ngaji, belajar bahasa Inggris, belajar agama, belajar musik, Tinggal maunya apa? belajar komputer dan sebagainya. Semoga sukses untuk Golden Brain. Amin. Amin. Thank you. Ready ya? On, under, below, 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 above, in, over, beside, Karena beside, kau sangat beside, baik, iya, di samping. Berarti ini salah satu aja. namamu Beside, ya diingat-ingat ya. ku tinggikan, Between, ku agungkan selama hidupku. good job. Behind,
sikat gigi. Tut apa? Itu pasta gigi. Toothpaste, sikat gigi. Ya, that's right.